Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini aku akan ngejelasin materi fisika tentang fluida statis. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like, comment, and share ya. Thank you. Oke, langsung aja di sini aku akan ngejelasin materi tentang fluida statis. Nah, sebenarnya fluida statis itu apa sih gitu kan? Nah, fluida statis itu sendiri adalah zat alir yang berada dalam keadaan atau kondisi yang diam dan tidak bergerak. Nah, yang termasuk kepada fluida ini adalah zat cair dan zat gas. Yang pertama kita lihat untuk tekanan. Nah, tekanan kita lihat dari gambar ini. Tekanan ini disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Tekanan ini pada suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh berat fluida di atas titik tersebut. Jadi, tekanan P sama dengan gaya berat fluida, dan untuk F itu terhadap luas permukaan, dan A itu adalah luas permukaan. Sehingga menjadi P sama dengan F per A. Dan di sini turunannya adalah W P sama dengan W per A kali B. Nah, untuk A ini kita lihat dari gambar sini adalah A dikali B, sehingga menjadi turunan dari W adalah massa dikali gravitasi. Nah, untuk massa sendiri itu rumusnya adalah rho dikali volume, sehingga menjadi rumusnya rho dikali volume dikali gravitasi per A dikali B. Nah, untuk volume itu sendiri itu rumusnya luas permukaan dikali tinggi, sehingga menjadi P sama dengan rho dikali A kali B dikali Y dikali G per A kali B. Nah, di sini sama-sama memenuhi di sini ada luas permukaan dan di sini ada luas permukaan, maka kita coret. Sehingga tinggallah rumusnya menjadi P sama dengan P dikali G dikali Y. Oke? Dan kalian harus tahu, ya di sini dalam fluida statis dilihat dari gambar ini dilihat dari gambar ini bahwasanya arah ke bawah sebagai arah Y positif. Oke? Atau bisa menjadi rumusnya tekanan P sama dengan rho dikali G dikali H. Oke guys. Nah, untuk mempermudah kita untuk memahami materi tadi, nah di sini ada contoh soal. Kita lihat contoh soalnya, yaitu sebuah kolam mempunyai tinggi 2,4 meter, maka tekanan sebuah kolam tersebut adalah, nah di sini diketahui adalah hanya 2,4 meter. Nah, berapa tekanannya dalam sebuah kolam tersebut? Oke, kita bahas. Rumusnya tadi P sama dengan rho dikali G dikali H. Kita udah bahas tadi gimana cara mendapatkan rumus P sama dengan rho dikali G dikali H. Oke, kita masukkan rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dikali G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat dan untuk H-nya 2,4 meter. Maka jadi hasilnya P sama dengan 23.520 dengan satuan kilogram dikali meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Atau tekanan sama dengan 23.520 Newton per meter kuadrat, atau bisa juga tekanan sama dengan 23.520 PA. Oke? Nah, seberapa besar tekanan itu? PATM itu sama dengan 101.300 PA. Nah, untuk P per PA itu menjadi 235.200 per 101.300 menjadi 0,23 atau 23%. Oke? Oke, selanjutnya yaitu tentang gaya apung. Nah, gaya apung itu sama dengan fraksi S di atas permukaan. Gaya apung adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Nah, jika rho objek itu kecil dari rho cair, berarti objek akan mengambang. Nah, kita lihat dari gambar ini, sehingga rho objek itu sama dengan massa per volume, atau massa sama dengan rho dikali volume. Nah, ketika objek melayang, tadi ini ya, ketika objek melayang, maka rho objek itu kecil dari rho cair. Nah, jika gaya apung menyamai berat objek, maka terjadilah W pindahan cairan sama dengan W objek. Tadi turunan dari W adalah massa dikali gravitasi. Nah, ini untuk cairan. Massa dikali gravitasi untuk cairan, dan ini massa dikali gravitasi untuk objek.
Rumus massa, turunan dari massa rho dikali volume dikali gravitasi sama dengan rho dikali volume dikali gravitasi. Dan ini untuk cair dan ini untuk objek. Karena di sini sama-sama ada gravitasi, maka kita coret. Tinggallah rho dikali V. Rho dikali V untuk cairan dan rho dikali V untuk objek. Nah, di sini sama-sama rho nilainya sama, maka dicoret. Tinggallah untuk volume cair sama dengan volume objek. Selanjutnya, fraksi di atas permukaan itu menjadi 1 dikurang volume cair per volume objek, atau sama dengan 1 dikurang rho objek per rho cair. Jadi, rumus fraksi di atas permukaan adalah F sama dengan 1 dikurang volume cair per volume objek, atau F sama dengan 1 dikurang rho objek per rho cair. Nah, di sini keterangannya adalah kalau BF itu adalah daya tekanan ke atas. Dan untuk VL ini adalah volume zat cair, dan untuk V0 itu merupakan volume zat objek, dan untuk rho L itu sama dengan massa jenis zat cair, dan untuk rho 0 itu massa jenis zat objek. Oke, tentang kekuatan terhadap dinding bawah air. Nah, kita lihat dari gambar di samping bahwasanya ini arah di sini, dari ini ke sini adalah Y, dan dari bawah ke atas adalah DY. Dan ini adalah ketinggian yang dilambangkan dengan H, dan ini merupakan lebarnya. Oke. Jadi tadi kita ketahui rumus tekanan. Ulang. Superhero time. Oke, kita lanjut tentang kita lanjut tentang kekuatan terhadap dinding bawah air. Nah, kita lihat dari gambar ini, dari atas ke bawah batas ini merupakan Y, dan dari bawah batas ini adalah DY. Dan ini dari sini itu merupakan ketinggian yang dilambangkan dengan H, dan ini sini dilambangkan dengan L, lebar ya. Nah, jadi kita ketahui tadi rumus tekanan itu adalah F per A, atau F sama dengan P dikali A. Nah, untuk tekanan sama dengan rumus dari penjabarannya tadi rho dikali G dikali Y. Nah, untuk dA sama dengan L dikali D dikali Y. Nah, dF sama dengan P dikali D dikali A, maka F sama dengan integral dari rho dikali D dikali A. F sama dengan integral dari rho dikali G dikali Y dikali L dikali DY. Nah, untuk F sama dengan rho dikali G dikali L, integral dari Y kali DF. F sama dengan F sama dengan, untuk F sama dengan rho dikali G dikali L dikali Y kuadrat per 2, integralnya Y sama dengan H, atau Y sama dengan 0. Nah, di sini tekanan berubah secara linear dengan kedalaman. Jika kita ambil P rata-rata, maka sama dengan rho dikali G dikali H rata-rata. Nah, untuk P rata-rata itu sama dengan rho dikali G dikali H per 2. Sehingga menjadi F sama dengan P dikali AV dikali A. Sehingga menjadi rho dikali G dikali H per 2 LH menjadi F sama dengan rho dikali G dikali L dikali H kuadrat per 2. Oke, kita ambil contoh jika diketahui ketinggiannya 3 meter dan ketetapan rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk lebarnya itu 12 meter. Maka tadi kita rumusnya ini ya guys, F sama dengan rho dikali G dikali L dikali H kuadrat per 2. Kita masukkan rho-nya 1000 kg per meter kubik, 4,8 meter per sekon kuadrat dikali 10 dikali 2,8 kuadrat per 2. Maka hasilnya gayanya sama dengan 384,180 Newton. Oke? Itu tentang mengukur tekanan vs tekanan total. Nah, kita lihat di sini gambar ini.
diketahui ketinggiannya 4 meter. Di sini ada tekanan ATM. Nah, berapa tekanan total dari titik ini gitu kan? Formulanya P GAU G sama dengan P total ditambah P ATM. P total itu sama dengan P GAU G ditambah P ATM. Kita cari P totalnya itu berapa gitu kan. Nah, P GAU G tadi rumusnya P total ditambah P ATM. Kita bikin P GAU G sama dengan Rho dikali G dikali Y itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita dikali G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat dikali Y-nya 4 meter ya. Y itu sama dengan ketinggian atau H. Sehingga hasilnya sama dengan 39.200 Newton per meter kuadrat. Jadi P total sama dengan P GAU G ditambah P ATM. P totalnya sama dengan P GAU G-nya tadi kita dapatkan 39.200 Newton per meter kuadrat ditambah ketetapannya tadi ATM-nya 101.300 Newton per meter kuadrat. Sehingga hasil dari P totalnya adalah 140.500 Newton per meter kuadrat. Nah, kita contoh ini. Kita lihat contoh ini sebuah ban di mana terdapat tekanan. Nah, berapa P totalnya dari gambar ban ini? P total sama dengan P yang ada di dalam ban, objek ini bannya. Menjadi objek adalah ban ini. Nah, dikurang P ATM. Jika P sama dengan 40 lb per inci kuadrat, maka P totalnya berapa? P total sama dengan P GAU G ditambah P ATM. Maka P total sama dengan P GAU G-nya tadi 40, diketahui kan? 40 lb per inci kuadrat ditambah tadi P ATM ketetapannya adalah 101.300 Newton per meter kuadrat. Kita ganti satuannya menjadi lb per inci kuadrat menjadi 14,7. Nah, jawabannya adalah P totalnya sama dengan 54,7 lb per inci. Oke? Pascal. Nah, prinsip Pascal itu menyatakan bahwa dalam sebuah wadah tertutup yang berisi cairan, maka tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan ditransfer ke sekeliling fluida. Kita lihat gambar berikut. Jika kita memberi tekanan di sini, maka sama besarnya. Dari sini sampai ke sini, hingga mobil ini akan terdorong naik ke atas. Oke? Nah, kita lihat bahwasannya tekanan 1 itu sama dengan tekanan 2. Berarti tekanan yang ada di sini sama dengan tekanan yang ada di mobil sini. Oke? Hingga turunannya F1 sama per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per, kita jadikan F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Oke? Kita kalikan ya guys. Kita pindahkan. Sehingga F1 sama dengan F2 itu dikali A1 per A2. Nah, kita lihat contoh di sini diketahui. W-nya itu sama dengan 200 lb. W ini sama dengan F ya guys. Nah, untuk A2-nya itu 100 inci kuadrat. Nah, untuk A1-nya sama dengan 2 inci kuadrat. Nah, berapa gaya 1? Berapa gaya 1 yang diberikan berapa besar gayanya yang di sini? Yang di pertama nih. Maka rumusnya F1 sama dengan W dikali A1 per A2 atau F sama dengan F dikali A1 per A2. Karena di sini ketahui W, maka kita pakai W ya guys. Sebenarnya sama aja. Nah, kita masukin angkanya. F1 sama dengan 200 lb dikali 2 per 100, maka jawabannya 40 lb. Jadi kita dapat ketahui bahwasanya gaya yang diberikan pada tekanan pertama itu sebesar 40 lb. Oke, masih dengan kekuatan daya apung. Nah, di mana ini mengambang dan terdapat banyak lapisan. Lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah, sehingga Rho 1 itu besar dari Rho 2. Dimana konsepnya itu BF sama dengan W cairan dipindahkan sama dengan M kali G cairan sama dengan Rho. Nah, selanjutnya masih di kekuatan daya apung, di mana itu mengambang dan terdiri dari banyak lapisan. Lapisan atas itu memiliki kerapatan yang lebih rendah,
sehingga menjadi rho 1 besar dari rho 2. Konsepnya itu BF sama dengan W cairan dipindahkan sama dengan massa dikali gravitasi cair sama dengan rho cair dikali volume cair dikali gravitasi. Dapat diambil bahwasannya BF sama dengan BF1 ditambah BF2. Sehingga W objek itu sama dengan BF total. Turunan dari W tadi massa dikali gravitasi objek. Karena ini untuk objek ya guys. Nah, sama dengan BF1 ditambah BF2. Massa objek dikali gravitasi sama dengan rho 1 dikali V1 dikali gravitasi ditambah rho 2 dikali V2 dikali gravitasi. Nah, di sini sama-sama memenuhi adanya gravitasi. Adanya G. Maka kita coret. Sehingga tinggal massa objek sama dengan rho 1 dikali L kuadrat X ditambah rho 2 dikali L kuadrat Y. Kita lihat dari gambar ini ya guys. Patokannya adalah gambar ini. Nah, selanjutnya rho objek dikali L dikali H itu sama dengan rho 1 dikali L kuadrat X ditambah rho 2 dikali L kuadrat Y. Sehingga menghasilkan rumus rho objek sama dengan rho 1 X ditambah rho 2 Y per H. Untuk keterangannya, rho 0 ini sama dengan kepadatan objek dan rho 1 itu sama dengan densitas fluida 1 dan rho 2 itu densitas fluida 2 dan H itu tinggi objek, X adalah tinggi lapisan 1, Y sama dengan tinggi lapisan 2. Ini ya guys, ini tinggi. Tinggi ini ke sini adalah X, tinggi ini ke sini adalah Y. Oke? Kekuatan daya apung. Nah, di sini jelas berat benda yang terpendam. Oke, di sini masih dengan kekuatan daya apung, di mana jelas berat benda yang terpendam. Nah, kita lihat dari gambar yang ini, di mana ada massanya. Oke? Nah, sehingga adanya masih dengan kekuatan daya apung di mana jelas berat benda yang terpendam. Oke, kita lihat dari gambar di sini, sehingga rho objek itu kecil dari rho cairan. Nah, berapa sih rho objeknya gitu kan? Kita harus ingat tadi rumus di awal tadi adalah rho sama dengan massa per volume. Dan BF itu sama dengan W cairan dipindahkan. Sehingga untuk ketegangan saat benda tersuspensi dalam cairan itu T sama dengan massa dikali G dikurang B dikali F. BF sama dengan rho cairan dikali V cairan dikali G. BF sama dengan W, tadi BF sama dengan W dikurang WAP, sehingga menjadi sama dengan rho cairan dikali V cairan dikali G. Oke. Nah, untuk volume cair sama dengan W dikurang WAP per rho cairan dikali G. Volume cairan sama dengan BF per rho cair dikali G, itu sama dengan V objek. Nah, untuk rho objek sendiri itu sama dengan massa objek per volume cair sama dengan massa objek per BF per rho cair. Ingat, volume objek tadi itu sama dengan volume cair. Karena saat benda terendam ya guys. Saat benda terendam itu volume objek itu sama dengan volume cair. Nah, di sini WAP nih yang BF sama dengan W dikurang WAP. Itu WAP itu adalah berat yang terlihat. Sedangkan W itu berat yang dari benda itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya apa yang membuat sebuah benda itu tenggelam gitu kan? Nah, kita anggap angka pertama yang ini adalah suatu kondisi ketika objek tanpa berat tambahan. Dan untuk angka kedua itu kita anggap bahwasannya dengan kondisi dengan berat tambahan di atas nih. Oke? Nah, kita harus ingat bahwasanya tadi rumus rho itu sama dengan massa per volume, sehingga kita dapat menemukan massa objek tambahan. W objek itu sama dengan massa dikali G sama dengan BF2 sama dengan W perpindahan cairan tambahan. Ini turunannya, massa dikali G objek sama dengan massa dikali G cairan tambahan.
Massa dikali G objek itu sama dengan rho dikali volume dikali G cairan tambahan. Massa dikali G objek itu sama dengan rho cair dikali volume cair dikali G. Massa dikali G objek itu sama dengan rho cair dikali L kuadrat G dikali G. Massa objek sama dengan rho cair dikali L kuadrat G. Sehingga menghasilkan rumus massa sama dengan rho cair dikali L kuadrat G atau massa sama dengan rho cair dikali delta V yang tenggelam tadi, volume yang tenggelam. Oke guys. Nah, itu merupakan penjelasan materi fisika tentang fluida statis. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.